Nama saya Nida Pesona Ilahi dengan NIM 11820600079 dari semester 5 kelas C. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas mengenai materi lipid. Materi yang akan dibahas yang pertama, struktur dan fungsi lipid, yang kedua, metabolisme lemak, dan yang ketiga, sintesis asam lemak. Yang pertama, saya akan membahas mengenai struktur dan fungsi lipid. Apa sih pengertian dari lipid? Lipid berasal dari kata lipos, yaitu bahasa Yunani yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya alkohol dan juga ether. Struktur lipid terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan struktur kimia. Berdasarkan struktur kimianya, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid adalah sebagai berikut. Ada asam lemak dan juga gliserol atau gliserin. Yang kedua, berdasarkan struktur trigliserida. Berdasarkan struktur trigliserida, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau triasiglycerol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. 3 OH dari gliserol ini dapat diubah dengan sejenis sisa asam atau berbagi jenis sisa asam. Rumus struktur dari lemak atau minyak adalah sebagai berikut. Ada R1, R2, dan juga R3. Yang dimaksud dari R1, R2, R3 yaitu adalah rantai hidrokarbon dengan jumlah atom karbon dari 3 sampai 23, tetapi paling umum dijumpai adalah 15 atau 17. Lemak yang terbentuk dari asam karboksilas jenis R1 sama dengan R2 sama dengan R3 disebut dengan lemak sederhana. Fungsi lipid. Yang pertama, sebagai sumber energi. Lipid sebagai sumber energi ini sangat besar sekali. 1 gram lipid sama dengan 9 kilokalori energi apabila dibandingkan dengan karbohidrat, yaitu setara dengan 2 kali energi yang dihasilkan oleh karbohidrat. Yang kedua, penyimpanan energi. Apabila kita mengonsumsi lipid atau komponen lemak, maka energi disimpan dalam tubuh dalam bentuk lipid triasiglycerida, yaitu pada bawah kulit atau pada sel adiposa. Yang ketiga, komponen struktur membran sel. Lipid membran yang khas adalah fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Ini fosfolipid, glikolipid, dan juga kolesterol. Pembentuk hormon. Hormon steroid berupa progesteron dan testosteron yang bahan dasarnya yaitu lipid. 5. Berperan sebagai isolator. Lemak disimpan di bawah kulit sebagai isolator dari suhu yang ekstrim, yaitu suhu rendah. Contoh hewan yang menggunakan lemak sebagai isolatornya yaitu beruang kutub. Beruang kutub hidup di tempat dingin, yaitu suhunya rendah, sehingga dia menggunakan lemak yang disimpan di bawah kulitnya untuk isolator dari suhu yang ekstrim. Yang kedua yaitu metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi, atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Berikut adalah proses metabolisme lemak. Dalam bentuk trigliserida, lemak disintesis menjadi asam lemak dan gliserol.
Nah, asam lemak dan gliserol inilah yang akan memasuki proses metabolisme energi. Dalam prosesnya, asam lemak dan gliserol membutuhkan glukosa untuk memasuki siklus Krebs atau dikenal dengan siklus asam sitrat. Dengan memasuki siklus ini, asam lemak dan gliserol dapat berubah menjadi energi. Proses metabolisme lemak di dalam tubuh. Misalnya, ketika kita memakan keju yang besar ini akan dihancurkan dan dicerna oleh garam empedu yang akan membentuk molekul lemak dan akan diuraikan lagi oleh enzim lipase menjadi molekul asam lemak dan molekul gliserol. Keduanya akan diabsorpsi oleh usus halus dan diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Hasilnya, sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa dan sisanya diekskresikan atau dikeluarkan melalui ginjal dan paru-paru. Sebelum ke sintesis asam lemak, saya akan menjelaskan mengenai apa sih asam lemak itu. Asam lemak merupakan komponen lipid yang paling sederhana. Ia hanya berupa rantai hidrokarbon yang memiliki gugus karboksil pada salah satu ujungnya. Ada berbagai variasi asam lemak. Ada asam lemak yang seluruh ikatan atomnya berupa ikatan rantai tunggal, dan ada asam lemak yang memiliki ikatan rantai ganda. Jika dilihat lebih teliti, asam lemak dan seluruh ikatannya berupa rantai tunggal memiliki 2 atom hidrogen yang memenuhi setiap atom karbonnya, sehingga kelompok ini disebut asam lemak jenuh. Sebaliknya, pada asam lemak yang memiliki ikatan rantai ganda, ada atom hidrogen yang hilang pada beberapa atom karbon, sehingga terbentuklah ikatan rantai ganda. Kelompok ini pun disebut sebagai asam lemak tak jenuh yang memiliki 2 variasi bentuk, yaitu bentuk trans dan bentuk cis. Apa perbedaannya? Pada asam lemak tak jenuh berbentuk trans atau hidrogen pada ikatan rantai gandanya berada pada sisi yang berlawanan, sehingga bentuk asam lemak ini tetap lurus. Sebaliknya, pada asam lemak tak jenuh bentuk cis, atom hidrogen pada ikatan rantai gandanya berada pada sisi yang sama, sehingga bentuknya akan membengkok. Sampai di sini, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat 3 jenis asam lemak, yaitu asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh trans, dan asam lemak tak jenuh cis. Berdasarkan ilmu nutrisi, ketiga jenis asam lemak ini memiliki pengaruh yang berbeda terhadap tubuh. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak adalah pembentukan asam lemak dari asetil-CoA dan NADPH. Ini adalah proses anabolik yang dikatalisis oleh enzim yang disebut asam lemak sintase dan ditemukan di sitoplasma sel di kedua prokariota dan eukariota. Jalur sintesis asam lemak. Asetil-CoA diubah menjadi malonil-CoA oleh asetil-CoA karboksilase. Malonil-CoA ditransfer ke fas melalui serangkaian reaksi kondensasi, reduksi, dan dehidrasi. 2 karbon malonil-CoA ditambahkan ke bagian asil lemak yang tumbuh di fas. Fas kemudian diisi ulang dengan gugus malonil lain dan siklus berlanjut. Setiap putaran menghasilkan penambahan 2 gugus karbon ke bagian asam lemak serta penggunaan 1 ATP, 1 asetil-CoA, dan 2 NADPH. Ketika siklus telah menyelesaikan 7 putaran, asam lemak 16 karbon palmitat dilepaskan dari fas.